Al-Khaif yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah, dijaga oleh Allah sehatnya, dijaga oleh Allah iman Islamnya, dijaga oleh Allah istiqamahnya dalam taat, dalam kebaikan dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini Ahad tanggal 20 Juni ya, bertepatan dengan titik-titik Dzulqa'dah berapa ya? Titik-titik Dzulqa'dah. Kita punya hafal tanggal Juninya aja nah. Dzulqa'dahnya tanggal 8 ya? Nggak hafal. Yang pasti sebulan lagi kita udah Lebaran Idul Adha, siap-siap. Alhamdulillah kita masih dianugerahkan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diringankan oleh Allah langkah kita dari rumah menuju masjid untuk sholat berjamaah dan meluangkan waktu duduk sejenak untuk ngaji, hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita dicatat oleh Allah sebagai amalan soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa setelah ngaji mudah-mudahan masih bagian waktu suruk ya, kita isyraq bersama insya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya mungkin di grup WA masjid, kajian pagi hari ini menukil dari kitab Nashaihul Ibad, dan yang akan saya sampaikan di maqalah yang serba 4, terdapat serba 4 nasihat. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita baca, Allah ridha dan Allah berkahi untuk kita. Bab rubai di maqalah yang ke-18. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahiru fi jismi bani Adam yuziluha arba'atu asya. Ammal jawahiru fal aqlu wad din wal haya wal amalus salih. Jamaah yang dimuliakan Allah wa taala, di maqalah yang ke-18 ini dinukilkan satu nasihat indah dari junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang arba'atu jawahir. Ada 4, kata Nabi, permata yang ada pada diri kita. Ada macam permata atau mutiara yang ada pada diri manusia. Arba'atu jawahirun al-jawahir fi jismi bani Adam. Ada 4 mutiara atau permata yang ada di diri manusia. Dan kita harus tahu betul, paham betul bahwa kita itu punya 4 mutiara ini. Sebab biar punya, tapi kalau nggak tahu nilainya nggak bisa menghargai, Pak. Betul ya? Sama dengan orang punya jam bagus banget, harganya ada jam yang harganya ratusan juta, Pak ya? Ada. Tapi karena kita nggak tahu, kadang naruhnya sembarangan, tidak bisa meletakkan atau memakainya sesuai dengan semestinya karena ketidaktahuannya. Begitu pula ada pada diri kita mutiara yang sangat luar biasa yang harus benar-benar kita jaga. Yang pertama yang harus kita jaga dari 4 mutiara ini, dan tidak boleh rusak oleh 4 mutiara yang oleh hal yang lain. 4 mutiara ini yang Allah titipkan pada jasad atau pada diri manusia ini akan hilang oleh 4 perkara yang lain. Yuziluha akan dihilangkan oleh 4 permata tadi, akan dihilangkan oleh 4 hal yang lain. Minas sifatil madmumah, dari sifat-sifat yang buruk. Nah, apa saja? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, Allah anugerahkan kepada kita al-jawahir fal aqlu. Ammal jawahiru fal aqlu. Yang pertama, mutiara yang paling istimewa pada diri kita adalah akal. Kita dianugerahkan oleh Allah akal. Alhamdulillah. Orang yang ada di masjid ini saya jamin pasti akalnya sehat. Lah kalau nggak sehat nggak ada kewajiban sholat loh, Pak.
Serius. Dikirain saya bercanda? Enggak. Karena salah satu syarat sahnya sholat apa? Punya akal sehat lah. Maka gampang. Kalau nggak kepengen kewajiban sholat, ya udah, akalnya dibuang. Jangan bilang gila ya, itu memperjelas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akal yang merupakan mutiara yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai rusak. Jangan sampai ternodai. Oleh apa? Yang pertama, fal ghadabu yuzilul aqla. Penyakit yang akan merusak akal sehat kita adalah sifat gampang marah. Kebiasaan gampang, kalau bahasa Jepangnya dugalan, Pak. Dugalan itu apa? Ya marahan. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin ada kejadian yang real ya. Ada orang datang ke pesantren sakit dan harus dipasang ring menurut dokter. Dan memang sudah dipasang. Kata dokter, mestinya harus 4 ring di dalam tubuhnya itu, di jantungnya. Baru 2, masih kurang 2 lagi. Datang ke pesantren, kebetulan sharing, ketemu salah satu guru kami, dan beliau bertanya, ada apa dengan sakitmu? Penyakit Anda bukan karena semata-mata memang semua atas izin Allah, tapi ada sebabnya. Sebabnya sampean itu dugalan, sampean itu gampang marah. Semua yang dilihat, semua yang didengar kepengen dikomentari. Semua yang didengar, semua yang dilihat kepengen bukan hanya dikomentarin. Pokoknya dia seolah-olah lebih tahu daripada orang lain. Nah, sekarang kan banyak orang ahli nggak jelas ya. Bicara politik paling paham, seolah-olah paling ngerti. Bicara agama paling tahu. Bicara sosial dia paling, subhanallah. Maka penting bagi kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akal kita ini benar-benar diisi dengan ilmu. Akal kita diisi dengan ilmu. Karena apa? Segala kunci kebaikan adalah ilmu. Catat baik-baik, Pak. Ilmu merupakan sarana untuk menunaikan apa yang Allah wajibkan pada kita. Tidak ada kesempurnaan iman, tidak akan sempurna pula amal kecuali dengan ilmu. Setuju ya? Ini harus setuju dulu nih. Sekali lagi, tidak akan sempurna iman seseorang, tidak akan sempurna amal seseorang kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu Allah disembah, dengan ilmu Allah ditunaikan hak-haknya Allah, dan dengan ilmu pula agama Allah disebarkan. Nah, ini harus paham betul. Maka jika kita ingin menyandang kehormatan, kemuliaan yang tak terkikis oleh perjalanan malam dan siang, tak lekang oleh pergantian masa dan tahun, kewibawaan tanpa kekuasaan, kekayaan tanpa harta, kedikjayaan tanpa senjata, kebangsawanan tanpa keluarga besar, para pendukung tanpa upah, pasukan tanpa gaji, maka kuncinya kita harus punya ilmu. Akal kita diisi dengan ilmu. Dan Allah itu sudah jelas-jelas menyampaikan di dalam surah Al-Mujadalah, ada yang menyebut Mujadilah, surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, jadi kita harus benar-benar mengisi akal kita itu dengan sebaik-baik sesuatu atau perkara yang paling mulia. Tidak lain adalah ilmu. Terus ada yang bertanya, apa itu akal? Al-aqlu jauharun ruhaniyun khalaqahu Allah ta'ala muta'allaqan bi badnil insani yu'rafu bihil haqq wal batil. Yang dimaksud akal di sini adalah permata ruhani yang khalaqahu Allah ta'ala, Allah telah menciptakan, Allah telah titipkan kepada manusia sehingga yu'rafu bihil haqq wal batil,
Dengan akal ini dia mampu membedakan mana yang hak dan yang batil. Nah, untuk bisa membedakan hak dengan yang batil apa tadi? Tidak mau harus dengan ilmu. Bagaimana itu hak, bagaimana itu batil. Ini penting sekali. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini yang pertama, akal. Sekali lagi, akal itu harus dikasih isian dengan ilmu agar dapat ilmu yang baik, yang manfaat, yang berkah untuk bekal hidup kita dunia akhirat. Cara nyarinya juga ada standarnya. Standarnya apa? Yang tidak boleh ditawar. Niatin ketika mencari ilmu dengan hati yang ikhlas. Nyari ilmu li'alali kalimatillah, untuk menjunjung tinggi kalimat Allah yang mulia. Cari ilmu biar bisa ngedebat. Cari ilmu biar bisa nyalahin orang yang ada di depan kita misalnya. Sekarang banyak yang salah niat dalam mencari ilmu. Makanya sekali lagi ini saya mengingatkan, jangan sekali-kali mencari ilmu hanya karena ingin dianggap pinter, biar bisa berdebat ria baik di medsos, apalagi ketika bertemu orang gitu loh. Gampang sekali menyalahkan orang lain. Pasti itu salah niat cari ilmunya. Jadi perumpamaan paling mudah menata hati ketika mencari ilmu dengan ikhlas adalah, anggaplah kita itu ibarat gelas yang akan diisi dengan air. Nah, gelas yang kotor diisi dengan air sebersih apapun, jadinya apa Pak? Ya kotor, nggak bakalan bersih. Nah, tetap tidak akan bersih. Maka bersihkanlah gelas itu lebih dulu, bersihkan hati kita dulu, niscaya ilmu akan mudah menyerap di dalam hati. Itu Pak. Jadi niat, walaupun kita udah ngaji kemana-mana, ketika ngaji satu majlis, bismillah litolabul alam, karena mencari ilmu. Loh, ngaji di Masjid Al-Khaif jebulnya, nggak taunya bahasa mana Pak? Nggak taunya yang dikaji ya tentang bab sholat lagi. Ngaji di masjid lain bab sholat lagi. Ngaji di bab lain masih bab sholat lagi. Apakah kemudian kita berpaling? Sudahlah, ngaji sono bab sholat, sini bab sholat lagi, situ bab sholat lagi. Saya katakan, Allah itu menurunkan ilham, menurunkan futuh, kebukanya hati itu beda-beda momentumnya Pak. Ada kalanya kita ngaji di Ustadz A, yang dikajinya bab sholat, nggak mudeng blas. Ngerti? Enggak, dengerin, nemen, paham, lewat doang. Ada yang seperti itu. Ngaji di Ustadz B, bab sholat, paham sedikit, ngamalin belum nyambung. Tapi giliran ABC nggak nyambung, pas ngaji di Ustadz D, udah keempat ini, pas hati lagi lempeng, hati lagi ikhlas, berharap semata karena Allah Subhanahu wa taala, Allah bukakan full, kok makcelep ya, kadang merasa cocok banget nih Ustadz menyampaikannya, padahalnya sama, ABC juga sama itu yang disampaikan. Kemudian terdorong hatinya, bismillah, mulai sekarang saya akan amalin. Beda Pak. Maka jangan sekali-kali menganggap Ustadz itu paling juga gitu, Ustadz itu. Ngajilah sebanyak-banyaknya, karena kita belum pernah tahu kapan Allah turunkan ilhamnya, Allah bukakan batin kita dengan kesebutnya kalau anak pesantren, dunia pesantren itu futuhal arifin, kebukanya batin kita, kebukanya hati kita, hingga kiai atau ustadz jelasin satu, kita pahamnya 10 Pak. Kan ada yang begitu, itu namanya santri cerdas. Karena ada ustadznya jelasin 10 kali, pahamnya satu aja kadang enggak ya Pak. Itu mah di dunia pesantren. Kalau di sini insya Allah mirip-mirip. Kan begitu. Setiap ahad ada kajian subuh. Coba kita ngaji terus. Bener gak Pak? Alhamdulillah. Duduknya kita udah alhamdulillah luar biasa. Di antara kesibukan yang luar biasa, kita masih mau duduk, itu alhamdulillah banget. Paham? Ya kadang dari Ustadz A paham sedikit, Ustadz B paham sedikit. Ya lama-lama insya Allah akan lebih baik menghantar kita kepada ibadah yang lebih sempurna, karena berpondasikan ilmu. Karena apa? Ibadah tanpa ilmu tidak akan bermutu. Nah, begitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akal diisi dengan
ilmu adab, ilmu akhlak. Ini penting. Banyak orang hari ini ilmunya tinggi, nggak karu-karuan tingginya, bahkan sampai lisensi ilmunya di depan namanya ada dua, ada yang doktor, ada yang profesor, ada yang di belakangnya masih berjejer lagi, ya, apa bahasanya, titelnya ya, ada yang berjejer sampai 5. Tapi subhanallah, karena akhlaknya tidak ada, ilmunya tidak dipondasikan dengan akhlak, adab, apa yang terjadi? Daya rusak orang berilmu tapi tanpa akhlak itu lebih dahsyat, Pak. Contoh, tahu garong, Pak? Rampok-rampok. Orang bodoh ngerampok bawanya linggis, top-topnya senpila, senjata api. Itu orang bodoh. Walaupun yang digarong misalnya bank sekalipun, yang dibawa paling pistol. Apalagi yang model yang jalanan, paling yang dibawa linggis gitu loh. Itu orang bodoh. Yang dikeruk juga paling ya sebanyak-banyaknya juga sekantong kresek. Tapi kalau orang yang punya ilmu, nggak punya akhlak, ketika garong bank nggak pakai linggis, nggak pakai pistol, pakainya apa? Pulpen. Halo? Ya, diapain? Itu tahu di tanda tangannya. Sebang-bangnya dirampok. Subhanallah. Orang bodoh nyuri kayu di hutan segelondong 2 gelondong, Pak. Itu pun pundaknya sampai lecet-lecet. Karena apa? Harus dipanggul dari tengah hutan ke kampungnya. Subhanallah. Itu orang bodoh. Orang pinter yang digarong apa? Sehutan-hutannya. Ya, subhanallah. Satu lagi, orang bodoh nyuri sendal di masjid. Orang bodoh nyuri sendal di masjid. Orang pintar pabrik sendalnya digarong loh. Itu bahaya ilmu tanpa adab. Mau lebih jelek itu lagi contohnya. Orang-orang yang dikandangin KPK, ada yang bodoh nggak? Nggak ada yang bodoh. Itu tadinya depan namanya lisensi keilmuannya sampai kadang 2 berjejer, belakangnya masih titelnya masih 3 lagi misalnya. Ada yang bodoh? Nggak ada. Tapi subhanallah, karena tanpa adab, ya itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan istilah akal ini dengan ilmu, agar ilmu tadi saya katakan manfaat dan berkah. Kunci yang tadi ikhlas nyarinya, kedua isi dengan pondasi adab, yang ketiga mencintai ilmu, berarti harus mencintai orang yang menjadi sumber ilmu. Kalau kepengen ilmu kita berkah, hormatlah kepada sahibul ilm, pemilik ilmu. Siapa? Guru. Coba lihat sejarah mencatat para ilmuwan muslim, para ulama terdahulu begitu hormatnya kepada guru, sampai-sampai ada ulama sangat terkenal di zaman itu. Nah, kalau sekarang ibarat ulama yang terkenal lah ya, zamannya sekarang udah zaman medsos. Dulu belum ada medsos, itu ada ulama terkenal luar biasa. Nah, di antara yang saya ceritakan ini adalah salah satu saja. Ada ulama yang namanya Fakhruddin Al-Arsabandi. Zaman dulu belum ada medsos, ada terkenal luar biasa. Kemanapun beliau menyampaikan kajian, ribuan lautan manusia mendengar fatwanya, mendengar kajiannya. Dalam ketenarannya, beliau mengungkapkan sebuah rahasia atas rahmat Allah yang luar biasa dia dapatkan. Kenapa ilmunya begitu manfaat, ilmunya begitu dibutuhkan oleh umat, padahal yang selevel kealimannya sama beliau, ya sama banyak. Ya, kealimannya yang selevel ilmunya itu ya banyak. Ternyata beliau itu mengungkapkan, aku mendapatkan kedudukan yang mulia ini karena aku berkhidmah melayani guruku. Itu subhanallah. Coba kalau kita lihat sekarang, punten ya, sebagai contoh perbandingan agar kita lebih mudah memahami. Ulama ada yang sangat terkenal, masyhur sekali. Jangankan orang tua, anak kecil aja kenal. Jangankan ke orang sesama yang pencinta ilmu, orang yang di pinggir jalan aja tahu. Contoh misalnya disebut ada
UAS, ada UAH itu, ada guru kita yang ngajar di sini, Al-Karim Buya Ar-Razi Hashim. Oh subhanallah, itu luar biasa ilmunya. Nah, yang selevel bahkan mungkin lebih alim dari beliau-beliau banyak. Tapi begitu masyhur dan terkenalnya beliau, karena ada rahasia. Pasti diantaranya adalah ta'zimnya beliau kepada ilmu dan sahibul alam. Mencintai ilmu dan mencintai orang yang menjadi sumber ilmu. Siapa? Gurunya. Nah, ini berlaku bukan hanya kepada anak atau kita yang lagi belajar ilmu. Kita misalnya punya anak dititipkan di pesantren, di tempat belajar. Orang tuanya, please, belajarlah menghormati gurunya gurunya anak kita. Ini penting, Pak. Maaf nih, banyak orang tua yang kadang menyamakan nitipin anak di pesantren kayak nitipin anak di sekolah formal biasa. Beda, demi Allah saya kasih tahu beda, Pak. Menitipkan anak kita di pendidikan formal, nggak usah jauh-jauh, yang penting kenal TU-nya sudah cukup, administrasinya lengkap, udah, nggak usah perlu kenal kepala sekolahnya, nggak perlu kenal siapa pendiri yayasannya, nggak penting itu loh. Apalagi sowan itu loh. Beda dengan nitip anak di pesantren, nggak cukup kenal TU-nya, administrasi adminnya doang, nggak cukup, harus sowan, dipasrahkan anak kita ke guru. Itu penting, Pak. Ya Allah, tahu pet shop, Pak, pet shop, penitipan hewan tuh, ya, tahu nggak? Nitip kucing ada aturannya nggak? Nggak usah anjing lah, contohnya kucing aja lah. Nitip kucing ada aturannya nggak? Ada. Nitip kucing sehari 2 hari ada aturannya, apalagi seminggu. Padahal itu seminggu, itu ada aturannya ketat. Lah ini nitip anak, bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, setahunan. Lu kok nggak sowan sama yang punya pesantren? Terus gimana mau pengen dapat ilmu yang berkah untuk anak kita? Itu juga maaf, saya sering ngingetin ini kepada diri saya pribadi dan jamaah semuanya, baik yang hadir maupun yang lewat tayangan live ya di Facebook, monggo ingat-ingat betul. Nah, terus diantaranya yang harus kita pahami betul, di antara adab yang memang harus ditanamkan dalam mengisi akal kita dengan ilmu adalah yaitu tadi, ambillah ilmu dengan memilih dan memilah dan memilih guru. Karena apa? Ilmu yang kita pelajari adalah agama itu sendiri. Maka lihatlah dari mana, dari siapa engkau mengambil agamamu. Jadi kalau memang pilih-pilih guru, iya memang pilih-pilih, harus milih, Pak, agar kita tidak terjerembab. Begitu pula menitipkan anak, pilih-pilih pesantren. Guru kita sudah pesan-pesan betul tuh, jangan asal pesantren, jangan asal guru. Harus meyakinkan diri kita bahwa guru yang akan kita pasrahkan untuk mendidik diri kita, anak-anak kita, ilmunya bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Kemudian kalau pengen berkah istilah ilmu kita di dalam akal kita, karena kita itu ya itu manusia, mahalul khoto'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya khilaf dan lupa. Maka berikutnya, catatlah ilmu, Pak, kalau ngaji itu. Tapi lumayan lah, udah mau ngaji udah lumayan. Udah mau ngaji lumayan. Tapi menuntut ilmu tidak hanya diperintah mendengarkan saja, harus diikat juga dengan menulisnya dan mengamalkan. Saya yakin husnudzon di sini, walaupun nggak bawa catatan, walaupun nggak bawa pulpen, nggak bawa buku, tapi insya Allah dengar langsung diamalin. Amin ya robbal. Karena Nabi udah pesan, Pak. Nabi udah pesan, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Itu Nabi yang nyuruh, Pak. Dalam kitab Jami'u As-Saghir itu Nabi berpesan seperti itu. Nah, idza sami'ta syai'an faktubhu walau fil haid. Imam Syafi'i juga berpesan, apabila engkau mendengar suatu ilmu, maka tulislah, meskipun pada dinding. Suruh ditulis.
Sebab kalau nggak ditulis, ilmu penting misalnya dengar, wah ini bagus banget, ini inspiratif banget, wah ini benar-benar ini yang aku butuhkan, ini yang saya cari selama ini, aku dapat dari ustadz ini misalnya. Loh kok nggak ditulis? Apa nasihat Imam Syafi'i berikutnya? Al-ilmu syaidun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu adalah buruan dan tulisan adalah ikatannya. Qayyid suyudaka bil khibalil wasiqah. Ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Faminal hamaqati an taswida ghazalatan wa tatrukaha bainal halaiqi taliqah. Termasuk kebodohan kalau kamu memburu kijang, setelah itu kamu tinggalkan terlepas begitu saja. Udah berburu, udah dapet, lah digeletakin, ya hilang, kabur lagi. Iya Pak ya. Itu ibarat ngaji nggak ditulis, nggak diingat, nggak diamalin lagi, ya lupa. Paling giliran ada ustadz nerangin lagi dan kita ngaji lagi, lewatan ingatnya baru kayaknya pernah denger ya, paling gitu ya, kayaknya pernah denger ya. Itu gara-gara ngajinya jiping. Apa itu jiping? Ngaji kuping, tapi lumayan udah mau ngaji daripada kagak. Alhamdulillah, nggak diikat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kayak ini saya ingatkan sedikit aja. Tadi salat qobliyah subuh ya. Insyaallah. Biasanya kalau salat qobliyah subuh yang dibaca surahnya apa? Setelah Fatihah di rakaat pertama. Qul ya kafirun. Rakaat kedua kulhu lagi. Ya, satrikul ya, keberlangganan. Saya kasih ilmu. Ada keterangan ini di dalam kitab Fathul Mu'in, ada di dalam syarahnya kitab I'anatul Talibin ada, dan dinukil dari beberapa sumber yang bersumber dari hadis Rasulullah SAW. Dan kalau nanti dibuka khusus fadilah keutamaannya ada, tapi saya ini sekilas saja. Coba rokaat pertama mulai nanti subuh besok ya, jangan kuliah lagi alam nasyrah al-insyirah. Rokaat pertama apa Pak? Al-insyirah. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Rokaat pertama. Rokaat kedua apa? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil darmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Dua salat ini, siapa yang membaca di salat qobliyah dua surah ini, insya Allah Pak, dijauhkan dari kesusahan. Bukan nanti di fadilahnya ada kok. Nah, terus setelah salat qobliyah, di antara kebiasaan para solihin, kebiasaan para wali-wali Allah, kebiasaan para kekasih Allah, kalau setelah salat qobliyah, ini kebiasaan para solihin, para kekasih Allah yang tidak pernah tinggalkan. Apa yang dibaca? Biasanya kita baca apa Pak? Setelah sunnah qobliyah menunggu qomat, yang dibaca apa biasanya pikirannya? Sebelum angkat tangan berdoa, apa yang kita baca? Ya, saya kasih tambahan sedikit. Syukur sudah istighfarnya para malaikat. Saya yakin Bapak Ibu udah tahu kalau itu adalah istighfarnya para malaikat. Nah, ini yang disebut ilmu ya. Kalau ngaji dapat ilmu, dan nggak usah dicatat, asal mulai besok dipraktekin, insya Allah ingat terus. Subhanallah wa hamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa hamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa hamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Berapa kali? Mudah-mudahan kuber 100 kali. Kalau dipraktekkan bacanya rada cepat, itu hanya 5 menit loh Pak. Sementara jarak antara qomat, adzan dan iqamah di masjid ini itu 10 menit, betul? Cukup Pak buat baca. Nah, setelah 5 menit angkat tangan, mintalah hajat kita. Insya Allah ini adalah tasbihnya para malaikat. Nah, terus kebiasaan kedua kebiasaan para solihin, para kekasih Allah, para wali-wali Allah yang tidak pernah ditinggalkan Pak.
Kalau setelah sholat zuhur baca tahlil, tahlilnya begini: La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, La ilaha illallah al-malikul haqqul, berapa? 100 kali lagi. Ringan, Pak. Ada keistimewaan. Apa keistimewaannya? Siapa yang membaca tahlil ini, kalimat tauhid ini, La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, ba'da salat zuhur, maka insya Allah dia akan dimenangkan dan disenangkan di alam kuburnya. Penting atau penting? Penting, Pak. Hari ini itu yang namanya kematian menjadi tontonan setiap hari. Dari yang di-covid-kan sampai yang benar-benar covid atau yang nggak jelas itu kan, ada yang meninggal biasa saja itu kan, semuanya. Kita semuanya kok takut sekali mati ini, nggak mikirin yang penting matinya husnul khotimah atau enggak gitu loh. Ada covid nggak covid juga dari dulu kematian mas, setiap hari, setiap detik, ya. Dan sering saya ingatkan pada diri saya, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ini akhir surat Luqman. Tidak ada satupun di antara kita yang tahu persis kapan, apa besok masih bisa beraktivitas atau tidak. Bahkan kita tidak ada yang tahu persis di bumi mana kita akan mati. Lagi sehat-sehatnya mati atau meriang dulu, sakit dulu, ya kan? Gak ada yang tahu di bumi mana kita akan mati. Gak ada yang tahu, Pak. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang pernah tahu kapan kita akan mati, di mana matinya. Di udara, di laut, di darat, di kolong kasur, nggak ada yang tahu ya. Nah, yang penting yang kita minta sama Allah adalah dimanapun kematian itu menjemput kita, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang penting. Nah, untuk menjemput husnul khotimah, biasakan pada diri kita selalu membasahkan lisan dan batin kita dengan kalimat tauhid tadi, La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, 100 kali ba'da salat zuhur. Dan ini salah satu kebiasaan salafun shalih, orang-orang saleh, para kekasih Allah, para wali-wali Allah tidak pernah tinggalkan. Satu lagi biar sempurna saya menyampaikan ini. Kebiasaan para salihin, para kekasih Allah yang tidak pernah ditinggalkan apa? Kalau mau tidur, Pak, itu bukan hanya yang dibaca ketika setelah sholat. Kalau mau tidur, para salihin itu baca ini, tasbih 33 kali, hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, kemudian takbir 33 kali, sampai disemburkan jadi 100 kan, 33 99. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, insya Allah, Pak, kalau toh di dalam tidur dikasih mimpi, dan mimpinya adalah mimpi yang merupakan ilham atau petunjuk, karena kita awali tidur kita dengan doa yang luar biasa, itu loh. Itu kebiasaan para salihin. Nah, kita nggak perlu nyatet karena nggak bawa pulpen, nggak bawa kertas, tapi mulai nanti malam sampai besok udah dipraktekin. Sholat qobliyahnya jangan trikul lagi. Insya siapa Bapak? Siap ya? Bismillah. Udah, kita ngaji yang ilmu hal aja lah, yang langsung dipraktekin nih loh. Biar kita dapat ada yang dibawa pulang setelah ngaji. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mutiara yang kedua itu apa? Setelah Allah kasih akal, Allah menganugerahkan kita agama. Allah menganugerahkan kita agama. Agama adalah mutiara yang sangat istimewa, yang harus benar-benar dijaga. Nah, agama ini akan rusak. Jangan sampai rusak. Apa yang menjadikan agama kita jadi rusak? Adalah wal hasadu yuziluddin. Sifat hasud itu perusak agama kita. Tahu hasud, Pak? Dengki. Wal hasadu huwa tamanni zawali ni'matil ghairi. Hasud ialah mengharapkan lenyapnya kenikmatan yang ada pada diri orang lain. Itu hasud. Maka kita dianjurkan sebanyak-banyaknya kalau habis sholat atau kemanapun kita mau beraktivitas, dianjurkan kita baca surat apa? Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin
idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita bermohon kepada si hasid dari hasadnya, orang yang sudah benar-benar kepengin melenyapkan kenikmatan yang diperoleh orang lain. Na'udzubillah, na'udzubillah, jangan sampai penyakit itu pada diri kita. Bahkan kita pun dianjurkan berlindung dari sifat hasudnya orang lain pada diri kita. Maka dianjurkan baca tuh surah Al-Falaq. Biasanya rangkaiannya dari Al-Ikhlas 3 kali, Falaq bin Nas, Al-Falaq dan bin Nas. Itu dibaca dimanapun kita mau mengawali aktivitas, agar benar-benar dijauhkan dari hal-hal buruk yang akan merusak agama kita karena sifat hasud yang ada pada diri kita maupun dari orang lain. Lebih penting lagi adalah menjaga sifat ini jangan sampai ada pada diri kita. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah wal haya, mutiara indah yang Allah berikan kepada kita adalah sifat malu. Dan sifat malu itu akan rusak, akan hilang oleh apa? Sifat toma'. Wat toma'u yuzilul haya. Sifat toma' itu bahasa Indonesianya serakah. Serakah itu bisa merusak sifat malu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang sih diakui atau tidak, kenyataan sering kita melihat ada orang sampai minta-minta dari rumah ke rumah atau di tengah jalan raya atau di mana saja. Karena apa? Sifat malunya udah hilang, Pak. Benar nggak? Kalau masih ada, selagi masih bisa bekerja, selagi masih bisa beraktivitas, akan memilih bekerja, walaupun mungkin upahnya jauh dari apa yang diharapkan itu loh. Tapi merasa lebih mulia, punya harga diri, punya sifat wara', kehati-hatian dalam hidup. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting kita ngejaga. Karena apa? Hari ini tuh banyak orang yang udah kehilangan sifat malunya, Pak. Nah, perhatikan, haya itu seakar dengan hayyun, yang artinya hidup. Ya. Hayyun hidup, hayaun isin atau malu. Kenapa hidup dan malu itu satu akar, satu rumpun akar di dalam bahasa Arab? Karena apa? Orang hidup kalau sudah hilang rasa malunya, apa bedanya dengan orang mati? Betapa pentingnya dalam hidup ini menjaga sifat malu yang ada di diri kita. Nah, selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah amal soleh. Setelah kita dianugerahkan akal, kemudian menerima agama Allah, yakni agama Islam ada di diri kita, menjadi keimanan kita, menjadi pedoman kita, kemudian dihiasi dengan mutiara yang indah ketiga, sifat malu, maka rawatlah semua itu dengan amal soleh. Nah, amal soleh ini pun gampang rusak. Apa yang perusak amal soleh yang paling dahsyat adalah wal ghibatu tuzilul amalus soleh. Ghibah, Pak. Hibah itu perusak amal soleh yang sangat dahsyat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan biarkan kita gampang mengumbar, ngomongin aib orang lain. Karena apa? Yaitu tadi, ghibah ini daya rusaknya luar biasa. Ngomongin orang walaupun itu fakta. Maka pernah Rasulullah bertanya, apakah kalian tahu tentang hibah? Nah, hibah itu ayat kurasahsu masyawiyal insani fi ghaibatihi. Seseorang menceritakan kejelekan orang lain di belakangnya, dan kejelekan itu memang betul adanya. Wahya fihi, memang ada, benar, fakta memang itu yang diceritakan keburukan orang lain itu ada. Nah, wa illam takun fihi fa hiya buhtan.
apabila kejelekan itu tidak fakta, tidak ada, maka yang diceritakannya itu berarti dusta. Fa in wajahahu biha fahuwa satmun, dan apabila menceritakan kejelekan orang lain serta berhadap-hadapan, itu berarti memaki atau memarahi. Jadi kalau yang namanya hibah ya ngomong faktual memang, tapi jangan sampai Pak, yang berbuat dosa orang lain kita mengikis dosa orang lain tersebab kita rajin menceritakan keburukan orang lain. Itu kan ruginya rugi Pak, ruginya rugi. Jangan sampai kita kemudian tertipu daya oleh syaitan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita menjaga amal soleh. Dan lebih penting yang ingin saya sampaikan di awal tadi, bahwa ketika beramal harus punya ilmu. Maka ketika kita dianugerahkan mutiara, yang pertama akal, kemudian akal diisi dengan ilmu, hingga kita bisa memelihara mutiara kedua yaitu agama. Agama pun dikawal dengan ilmu. Kemudian apa? Sifat malu. Sifat malu itu mutiara yang harus sangat dijaga, nggak boleh rusak. Tidak bisa ngejaga sifat malu ini kecuali dengan ilmu. Begitu pula amal soleh. Amal soleh semuanya pun harus dijaga dengan ilmu. Semuanya harus by ilmu. Nggak bisa dengan yang penting melaku gitu. Yang penting udahlah dijalanin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara menjaga ilmu, di antara kita yang sudah sibuk dengan mencari nafkah, sibuk dengan mencari atau menunaikan kewajiban atas nama keluarga. Bagaimana? Ya alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya masih menyempetin ngaji walaupun seminggu sekali. Dan alhamdulillah sekarang zamannya canggih, ada Android. Gunakanlah Android itu untuk ngaji. Nah, tapi tidak ada tempat yang lebih mulia yang bisa mengalahkan majelis ilmu, walaupun kecanggihan teknologi seperti Android. Tidak ada yang mengalahkan duduknya Bapak Ibu di sini, nggak ada. Duduknya kita jelas, ada hadisnya. Tidaklah la ya'udu qaumun yadhkurunallaha illa khafathumul malaikah. Tidaklah duduk sekelompok orang karena zikir kepada Allah. Kita kan lagi zikir kepada Allah dalam rangka thalabul ilmi, illa khafathumul malaikah, kecuali kita lagi dikelilingi malaikat. Cuman kita saja nggak pernah melihat malaikat Pak. Sebenarnya di kanan kiri kita lagi ada malaikat. Nah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah curahkan rahmat kepada kita. Dan uniknya sampai di situ belum, wa dzikra rasmullah fi man indah, Allah bangga sebut-sebut tuh kita semua di penduduk langit. Itu loh hambaku yang lagi duduk di majelis ilmu. Oh subhanallah. Tidak ada yang bisa mengalahkan kemuliaan majelis ilmu dibanding yang lain. Maka walaupun secanggih apapun internet, ya boleh untuk menambah pengetahuan, tapi jangan sampai kita meninggalkan majelis ilmu. Yang menyimak ini di rumah lewat Android ya dapat pahala, tapi pahalanya sama ya beda dengan yang datang ke masjid. Wong duduknya kita juga udah dihitung i'tikaf. Subhanallah, nggak ada yang bisa mengalahkan. Nah, di antaranya untuk menjaga agar ilmu kita manfaat dan berkah, jaga silaturahim dengan guru, ini penting Pak. Saya ingatkan pada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada tradisi yang sangat baik di dunia santri maupun di dunia antara guru dan santri, antara guru dan murid, kiai dan santri, ketika membangun ikatan batin. Nah, jamaah dan pembimbing yang sekarang gara-gara ada isu pandemi itu jadi hilang tuh kebiasaan itu. Kalau tuh ada sangat sedikit, sangat dibatasi. Apa itu? Kebiasaan sowan, silaturahmi kepada guru. Penting atau penting Pak? Penting, bukan main ini. Apa pentingnya tradisi sowan atau tradisi silaturahim guru kepada murid kepada guru, santri kepada kiai atau kepada murabbi? Tujuannya adalah untuk menguatkan alaqah, ikatan batinnya, menambahkan adab tata krama, di samping untuk meminta doa dan nasihat. Ini penting sekali Pak, yang sudah mulai hilang tuh sekarang. Dianggapnya sowan itu nggak penting sekarang. Dianggapnya sowan itu nggak penting, padahal penting sekali. Nah,
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan kita itu punya orang tua itu minimal 2. Kalau sudah nikah berarti 3. Orang tua kita, orang tua biologis, yang tugasnya apa? Menjaga kesehatan kita, menyelamatkan nyawa kita dari kejahatan sejak kita lahir. Nafkah lahir, dari lahir sampai besar. Itu orang tua biologis, bapak ibu kita. Kemudian itu yang disebut dengan murabbil jasad, yang memelihara jasad kita. Ada kemudian orang tua yang disebut dengan murabbir ruh, yang nuntun batin kita, yang memelihara batin kita. Siapa itu? Guru. Guru adalah murabbir ruh, orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan jiwanya, yang bertugas mengisi dan mendidik otaknya dengan pengetahuan yang benar, mengisi hatinya dengan akidah, dan ruhnya dengan akhlakul karimah. Itulah guru. Makanya penting kita menjaga silaturahim, dan tidak kalah pentingnya hormat kepada mertua. Yang bikin halal kita segelondong diapa-apain. Tahu segelondong apa maksudnya? Istri kita kan udah segelondong, kita nemunya udah gede. Nah, yang dari kecil sampai dewasa siapa yang ngopenin? Orang tuanya. Lah udah gede diambil sama kita. Nakmen ya Pak ya. Itu kalau bukan karena memang sunatullahnya begitu, nggak rela ya Pak. Dari kecil diopenin ya, udah gede dibawa sama bapak-bapak ini. Subhanallah. Makanya subhanallah, kalau orang sadar betul ketika mengucapkan ya waladul mubarak angkahtuka gitu, yang pakai Arab itu ya. Kalau bahasa Indonesia, wahai Aziz, saya nikahkan kamu, itu udah diterima. Nerimanya ngucapin gak sampai semenit, tapi tanggung jawabnya sundul langit. Jawabnya gak sampai semenit, tanggung jawabnya sundul langit. Dunia akhirat maksudnya loh Pak. Subhanallah. Jawabannya apa? Qabiltu tajwijaha wa nikaha bimahrin madhkur halan. Qabiltu udah tanggung jawab atas kepala sampai kaki, selamatnya dia, baiknya dunia akhirat udah di pundak kita. Cuman kadang maaf, nggak sedikit orang yang memang kurang paham memaknai tanggung jawab yang diambil alih itu. Dia pikir udah, mikirnya maaf segitunya saja. Wah, habis nikah honeymoon toh gitu loh. Nggak mikir tanggung jawab yang subhanallah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paham sebenarnya ngeri itu. Orang diambil alih tanggung jawabnya. Lu kita kok cengar-cengir. Makanya saya ingatkan dari sekarang, Pak. Kalau ada acara akad nikah seperti itu, kenapa sampai ke sana-sana? Enggak Bang, mumpung inget lah ya. Itu kan acara yang sakral. Kadang saking sakralnya yang nikah itu grogi. Butuh diulang beberapa kali. Giliran lancar, please jangan ditepokin. Ini orang ditepokin kayak main bola aja. Ya Allah ya Rabb. Sah weh. La ilaha illallah, itu orang tuh. Pak, omelin bener ya Pak. Kalau memang Bapak Ibu nanti suatu saat mantu atau tetangga saudara atau ponakan mantu, bilangin sama MC-nya, kasih warning pada seluruh yang hadir. Ini adalah acara sakral. Malaikat itu lagi kumpul Pak, doain acara itu. Lagi diubengin kita, lagi dikelilingin. Loh, tepuk tangan, bubar malaikatnya. Nggak jadi doain kita. Catat ini baik-baik. Jarang nih Ustadz yang ngomong begini, baru saya kayaknya. Loh, itu ibadah sakral yang menghalalkan segelondong itu loh Pak. Karena acara ijab kabul, lagi sakral-sakralnya, doa demi doa itu dipanjatkan. Loh, kok tepuk tangan? Pakai ini loh. Bilangin mereka yang nggak ngerti, jangan sampai ada tepuk tangan ketika ada acara akdun nikah. Kalau memang yang hadir banyak kiai, mintakan doa-doa dari kiai-kiai itu. Lebih dari 2-3 orang nggak apa-apa, lebih afdol. Nggak mesti harus naibnya itu loh. Ada beberapa kiai setelah selesai sah minta doa ke kiai, minta doa kiai 1, 2, tak banyak doa semakin baik. Begitu Pak. Nah, saya ingatkan, karena biasanya kan saya nggak pernah ngisi acara nasihat pernikahan di daerah sini ya. Mumpung ngaji di sini, saya ingatkan di sini. Karena pasti Bapak Ibu punya anak laki-laki pasti nikah, punya anak perempuan pasti ada yang nanti kalau waktu nikah ingetin itu, mending pernah mencantren
ketika akad nikah ya biasa salaman, biasa main mic. Ada yang udah dibolak-balik baca aja masih salah, apalagi hafalan. Jangan sekali-kali Pak, jangan tepokin. Saya itu termasuk orang yang paling marah kalau menghadirin acara akad nikah, udah orangnya susah dinasehatin, tepuk tangan lagi. Saya tinggal pergi biasanya Pak. Kenapa? Males gitu. Paling nggak enak kan ngasih nasihat, satu di acara pernikahan, dua di acara menjelang buka puasa. Percaya nggak Pak? Saya yang ustadz, jadi punya pengalaman itu loh. Tanya sama ustadz-ustadz yang lain. Paling riuh itu ngasih nasihat pernikahan setelah akad nikah. Saingannya apa? Jamuan. Saingannya itu tadi plasmanan. Konsentrasinya sudah di sana itu loh. Nah, itu walaupun nasihatnya sebagus apapun, sama itu ketika menjelang iftarul jama'i, istilah orang sekarang, buka puasa bersama, sebagus apapun baru salam, assalamualaikum, cainya dikasih hanya 30 menit menjelang buka puasa, baru salam koktilnya keluar. Walaupun ustadznya ngomong kayak apa juga kalah sama koktil. Makanya saya itu paling gak suka itu kalau suruh ngasih nasihat pernikahan sama menjelang buka puasa. Ustadz yang lain aja lah. Saya mending sholat tarawehnya karena ibadahnya lebih enak gitu loh. Tanya sama ustadz-ustadz yang lain. Butuh ilmu ekstra itu untuk bisa bikin orang konsentrasi menyimak orang ngasih nasihat di acara pernikahan. Karena apa? Rata-rata saya berani mengatakan mungkin 80% mereka itu nggak konsentrasi nyimak orang ngaji. Mikirnya apa? Dandanannya bagus ya. Tasnya kayaknya yang dilihat tasnya orang, yang dilihat bajunya orang, yang laki-laki yang diperhatikan bajunya orang, gitu kan? Untungnya alhamdulillah sekarang ada hikmahnya juga dengan ada pandemi. Perempuan dandan dari pagi sampai siang demi untuk menghadiri acara pernikahan, udah cantik ditutup masker. Alhamdulillah, itu mengurangi maksiat mata. Amin ya robbal. Ambil positifnya aja Pak. Nah, itu jadi enak. Terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar ilmu yang kita dapat yang akan menghiasi akal kita tadi, mutiara-mutiara yang ada pada diri kita ada 4 tadi Pak ya. Tadi apa? Sekali lagi, akal, agama, sifat malu, dan amal soleh. Saya ingin mengingatkan, dijaga pula ilmu kita, jangan sampai ilmu kita itu hilang keberkahannya, maksudnya bukan hilang ilmunya. Ilmu keberkahannya bisa hilang, manfaatnya bisa hilang. Karena apa? Salah niat dan terlalu banyak maksiat. Hati-hati agar kita bisa waspada, jangan sampai kita melakukannya sehingga keberkahan ilmu yang sudah kita dapatkan menjadi redup dan hilang. Jaga niat. Nah, ini penting. Ini lebih penting juga para ustadz nih. Saya sampaikan para ustadz. Ustadz juga kadang maaf. Kemarin ada salah satu masjid yang mengeluhkan, ustadz, apa kami kurang ngomong kayak ustadz ya? Padahal ya kami sudah memberikan yang terbaik dari DKM untuk beliau-beliau. Tapi kok ada saja alasannya ketika wayahnya dijadwalin nggak datang. Alasannya uzur dan uzur. Nah, kadang memang ada sebagian mereka yang ketika dikasih ilmu sedikit pakainya tahrib Pak. Nah, terus ikhlas dari mana? Ngasih ilmu, bersyukur kita dikasih ilmu sama Allah, dan masih ada yang mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Loh, kok malah kemudian dibanderol? Berarti dia belum sempat baca ayat yang berbunyi wala tashtaru bi ayatillahi samanan qalila, dan janganlah engkau jual belikan dengan murah, dengan harga yang murah apa? Ayat-ayat Allah. Jangan kau jual belikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Mungkin belum sempat baca itu. Jadi kasihan juga ada niatnya para ustadz juga yang menyampaikan belajar ikhlas. Karena apa? Kalau nggak ikhlas, nguap nanti keberkahannya, hilang nanti. Yang kedua, jaga diri kita dari perbuatan maksiat. Nah, yang ketiga penting untuk kita, biar ilmu yang sedikit kita manfaat, ngaji walaupun seminggu sekali manfaat, bisa diamalkan, bisa diingat, bahkan bisa ditularkan kepada anak dan keluarga, syukur kepada saudara yang lain. Sekali-kali jangan sampai durhaka kepada guru. Imam An-Nawawi radhiyallahu an ketika hendak belajar, ini sebuah contoh,
kepada gurunya. Beliau itu selalu bersedekah di perjalanan dan berdoa. Doanya ini, perhatikan, unik. Ya Allah, tutuplah dariku kekurangan guruku, hingga mataku tidak melihat kekurangannya, dan tidak seorang pun yang menyampaikan, yang menceritakan kekurangan guruku kepadaku. Itu doanya Imam An-Nawawi. Kalau mau ngaji kemanapun, ke guru manapun, beliau selalu sedekah dulu, entah apapun bentuknya sedekahnya, kemudian berdoa, ya Allah, jangan tunjukkan kepadaku apa kekurangan guruku, tutuplah dari diriku kekurangan guruku, jangan sampai ada orang bercerita dan aku mendengar kekurangan guruku. Karena apa? Yang namanya manusia, Pak, hati kalau dengar kekurangan orang, biasanya apa yang terjadi? Subhanallah, Aziz itu kan manusia. Yang namanya manusia, nggak kiai, nggak jengan, nggak ustadz, nggak syekh, nggak siapa, yang judulnya manusia pasti punya aib, kecuali memang nabi yang punya jaminan maksum, terjaga dari maksiat. Kalau judulnya masih manusia biasa, ya pasti ada khilaf, ada salah, bahkan aib. Lah, kalau kita tahu aibnya orang lain, misalnya bapak ibu tahu aibnya Aziz, mana mau duduk 1 jam bersama begini, betul Pak? Nah, maka Imam An-Nawawi selalu berdoa, ya Allah, tutuplah dari kekurangan guruku. Jadi nggak melihat, jadi ilmu yang kita dapat ya udah meresap, kemudian kita amalkan. Jadi jangan sekali-kali suka ngorek aib orang lain, apalagi aib guru. Dan beliau juga pernah mengatakan dalam kitab At-Tahzib, uququl walidain tamkhuhu taubah wa uququl ustadzin la yamkhuhu syai'un illa albattah. Durhaka kepada orang tua dosanya bisa dihapus, Pak, dengan taubat, tetapi durhaka kepada gurumu tidak ada satupun yang dapat menghapusnya. Berat, bukan nakut-nakutin, kita lagi belajar akhlak, Pak, di sini. Kalau kepengen ilmu kita yang sedikit manfaat dan berkah, anak kita belajarnya nggak lama di pesantren, hanya 3 atau 6 tahun, tapi ilmunya berkah. Akhlak kita itu harus jaga betul, demi Allah. Semuanya ada di sana kuncinya. Akhlak. At-ta'zim yurasul manfaat. Hormat kepada guru itu mewariskan kemanfaatan. Wal khidmah yurasul barakah. Dan khidmah, melayani guru, mewariskan keberkahan. Dan ini yang orang sekarang nggak nganggep tuh, Pak. Oleh karena itu, ketika kita menitipkan anak ke pesantren misalnya, kemudian anak kita kok dilihat pas kita sambangan atau melihat, loh anakku kok disuruh nyapu halaman pesantren, disuruh ngepel terasnya sekolah atau rumahnya kiai, bahkan nyuruh mobilnya santri, ngopenin apa yang ada di miliknya kiai loh. Malah bersyukur, disitulah letak keberkahan ilmu dia akan dapat nantinya, Pak. Beda dengan orang kebanyakan, ya. Anaknya disuruh-suruh malah marah. Saya nyuruh kamu mondok, suruh belajar, bukan untuk bantuin pekerjaan kiai. Kayak budak aja lu. Jangan sampai, naudzubillah, jangan sampai. Perhatikan baik-baik, Bapak, Ibu. Ini cerita penutup. Kiai zaman dulu dan santri zaman dulu memang beda dengan kiai dan santri zaman sekarang. Kiai zaman dulu dan santrinya, perhatikan, santri zaman dulu itu lebih banyak kerja bantuin pekerjaan kiai daripada ngaji. Bener gak? Kiai zaman dulu nih. Dan yang sekarang-sekarang udah pada jadi kiai juga gitu rata-rata. Dulu waktu ngaji lebih banyak bantuin kerjaan kiai daripada ngaji. Tapi pulang dari pesantren, subhanallah, ilmunya manfaat dan berkah. Apa rahasianya? Si santri ikhlas, kiainya kalau malam nggak tidur ngapain? Mujahadah, munajat, doain santri-santrinya satu-satu. Makanya jadi itu loh, Pak. Jadi beda orang sekarang atau kiai sekarang. Suruh ngaji tok, nggak boleh bekerja, nggak boleh bantuin apapun, ngaji dan ngaji. Mestinya kan lebih pintar, Pak. Ya memang pintar, tapi kiainya sepanjang malam ngorok ya. Tidurnya kebablasan. Ya Allah, maka produk santri dulu dengan santri sekarang beda. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena memang udah zamannya kita sebagai orang tua yang menitipkan anak, yang kepengen anaknya ilmu yang sedikitnya bermanfaat yang ada di diri kita pada anak kita lebih baik, caranya apa? Bareng-bareng.
Anak disuruh ke pondok, kita juga rajin gedor langit. Caranya mujahadah malam dengan tahajud. Mintakan di setiap kali itu doa bainal adzan wal iqamah qabla subuh. Angkat tangan kita, doakan anak-anak kita. Insya Allah. Udah itu saja dijaga, luar biasa. Itu waktu itu yang itu Allah janjikan, dunia dan isinya Allah akan beri. Kalau kita minta ilmu dan rezeki yang cukup, apa enggak langsung diberikan oleh Allah, insya Allah. Maka mari bersama-sama kita memperbaiki ibadah kita, memperbaiki hidup kita dengan menjaga 4 mutiara tadi. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup bersama-sama dengan membaca suratul Fatihah. Mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya disehatkan, dipanjangkan umur dalam taat, dijaga sehatnya, kemudian semakin baik akhlak dan tabiat kita. Lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.